Quran dia katakan, yamhullah ma yasha'u wa yuthbit. Tuhan menghapus takdir yang sudah ditetapkannya dan bisa menetapkan takdir baru yang belum dia tetapkan. Berarti tetap siapa yang mengubahnya? Allah. Di mana adanya itu? Di sini. Di Lauhil Mahfuz. Tak tahu di mana hakikatnya. Ada yang bilang di langit yang ketujuh, macam-macam pendapat. Tapi yang jelas tak nampak kita di mana itu. Jadi jangan bilang saya ini ditakdirkan miskin. Sudah nampak batu itu, tak nampak. Kalau itu kerja mati-matian. Udah takdir saya begini Pak Ustadz. Bisa diubah semuanya kecuali yang dipaksakan Tuhan. Misalnya umur bertambah tiap detik, itu tak bisa mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini masih konsisten, masih istiqomah untuk mempelajari Al-Qur'an, khususnya di bidang tafsir. Kita sampai di surah Abasa ayat yang ke-13. Pada malam hari ini saya akan coba ceritakan sampai dengan ayat yang ke-16. 13, 14, 15, 16. Kata dia, fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Itulah ayat-ayatnya. Fi suhufim mukarramah artinya di dalam suhuf yang dimuliakan. Apa itu Pak Ustadz suhuf? Nanti saya jelaskan Pak. Apa itu suhuf? Seringnya itu kita baca. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sering. Apa itu suhuf? Nanti. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan, bi aidi safarah, di tangan para utusan, kiramim bararah, yang mulia lagi berbudi. Ada 4 ayat. Yang pertama dia sebut di dalam suhuf yang mulia. Bagaimana itu suhuf yang mulia itu ditinggikan dan disucikan? Di mana dia berada? Di tangan para utusan. Bagaimana sikap mereka? Sifat mereka yang mulia lagi berbudi. Suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Bapak Ibu, ini tak bisa kita pahami kalau sudah lupa yang minggu lalu. Biasanya lupa itu, saya ingatkan lagi. Ya, biasanya lupa. Saya, jangankan Bapak Ibu, yang saya tulis pun lupa saya. Kadang saya baca balik, kapan saya tulis ini? Nah, begitu kira-kira. Apalagi cuma didengar. Nah, itulah kita manusia ini, sering lupa. Ayat yang lalu itu dia sebut, kalla innaha tadhkirah. Hei Muhammad, jangan kamu bermuka masam. Sesungguhnya Al-Quran dan agama itu adalah peringatan. Faman sya'a dzakarah, bagi yang mau memperhatikannya. Itu yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Nah, itu ceritanya tentang Al-Quran yang kemarin itu. Al-Quran itu. Kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah. Nah, sekarang kita cerita tentang yang lain, namanya suhuf. Suhuf namanya. Suhuf itu terambil dari akar kata sohifah. Sohifah mufrad, satu lembar. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Kalau dia satu namanya sohifah. Jadi Al-Quran itu ada lembaran-lembarannya, Taurat itu ada lembaran-lembarannya, Zabur, Injil juga ada Pak. Tapi ada yang diterima oleh Nabi Ibrahim, tidak masuk yang 4 itu. Nabi Musa masuk, Injil, Taurat. Kalau dia Ibrahim, suhuf.
suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, apa itu kitab-kitab suci? Itu maksudnya. Berarti suhuf itu artinya apa? Kitab-kitab suci. Nah, inilah dia. Fi suhufim mukarramah. Di Al-Quran disebut inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah Al-A'la itu ayat 18 dan 19, juz 30 juga. Suhuf yang diterima oleh Ibrahim dan Nabi Musa. Bagaimana sifatnya suhuf-suhuf itu? Al-mukarramah, yang dimuliakan. Dimuliakan suhuf ini. Mulia itu begini, Pak. Kalau di Al-Quran itu disebut. Kalau tidak ada dia, hampa sesuatu. Itu arti mulia. Saya ulang sekali lagi. Yang dimaksud dengan mulia, kalau tidak ada dia, hampa sesuatu. Berikut ini kita dengarkan sambutan dari Pak Bupati. Tak ada bupatinya. Hampa acara itu. Itu namanya mulia namanya. Itu definisi mulia. Jadi kita kalau ada di satu tempat, gara-gara kita rusak acara itu, kita tak mulia namanya itu. Tapi kalau tak ada kita, tidak apa-apa, itu nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah itu. Justru sufi-sufi itu dulu bersembunyi dia. Bagaimana saya supaya tidak nampak? Mulia ini, dia menonjol, kalau tidak ada dia, suasana tidak bagus. Suhuf-suhuf ini begitu. Al-Quran ini begitu. Kalau tidak ada Al-Quran ini, kacau, hampa kehidupan manusia. Itulah dia. Apa namanya itu? Mulia namanya. Fi suhufim mukarramah. Fi suhufim mukarramah. Ada anak kita di rumah, cucu, segala macam di situ. Mana lebih sedih tidak ada ayahnya atau tidak ada maknya itu? Mama itu. Karena iya. Anak kita, kalau dia laki-laki, biasanya dia dekat ke mama. Kalau yang perempuan dekat ke ayah. Tapi biasanya rumah tangga itu akan terasa hampa ketika mama tak ada. Karena bahasa Arab, mama itu ummun. Artinya itu yang dituju. Berarti kalau tak ada dia, tak ada tujuan. Tidak ada tujuan pikiran, tidak ada tujuan hati, tidak ada tujuan tempat berlari. Itu disebut dia karim. Mulia artinya. Jadi ibu itu mulia, orang tua itu juga mulia. Nah, itu sebabnya dalam Al-Quran dia sebut itu waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kamu ketemu kedua orang tuamu, tutupkan sayapmu. Itu majas. Burung kalau dia kedinginan, dia gimana, Pak? Di gini atau ditutupnya kiri? Itu artinya tak berani apa-apa lagi dia itu. Terbang pun udah takut dia itu. Nah, begitulah sikap kepada orang tua itu. Karena kehadiran dia itu apa? Karim. Mulia dia. Mulia. Sekali lagi, mulia itu artinya kalau tak ada, hampa suasana. Itu arti mulia. Apa maksudnya yang dimuliakan? Satu. Kenapa dia mulia? Karena suhuf ini ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh yang begini-gini, Pak, supaya mudah. Ada seseorang berkurban, berkurban dia di samping gubuk. Dia berkurban di situ. Di sisi gubuk berarti kan, Pak. Ada satu lagi, dia berkurban di samping istana negara. Beda enggak itu suasana? Di sisi kan. Ada satu berkurban dia di samping, ya macam kita-kita ini, di sisi kita. Ada satu lagi berkurban dia di samping Pak Prabowo. Bagaimana itu jadi? Lain ya. Lebih mulia yang itu. Karena nanti protokolnya macam-macam. Berarti tempat ini sebenarnya mempengaruhi siapa yang di sampingnya. Jadi suhuf ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia mulia dia. Karena apa? Tempatnya itu bukan di tempat sembarangan. Ada itu
Guru-guru kita mengingatkan dulu. Ada nasi, iya kan Pak? Ditempatkan di piring yang jorok. Ada satu lagi nasi, mohon maaf, ditempatkan di toilet yang bersih. Mana yang kita makan? Iya kan? Ini saking pentingnya tempat ini sebenarnya. Padahal bersih yang tadi kan, yang di toilet itu kan. Tapi karena pikiran kita bilang, tak betul ini. Piring tuh biasa kita pakai tiap hari. Tapi karena dia jorok, sekali itu aja dia jorok, tak mau lagi kita. Nah, ini pentingnya apa? Tempat. Ini suhub mukarramah ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulialah dia karena dia tidak ada di tempat yang sembarangan. Ada ini lagi tempat-tempat ini, Pak. Ada saudara kita di kampung buat pecel. Ada kangkung di pecel itu. Pakai kangkung dia di pecelnya itu. Berapalah harganya itu? 5.000, 10.000. Paling segitu, iya kan Pak? Datang pengusaha hotel mewah, dibawanya ke hotel kangkung itu. Berapa harganya? Masuk akal lagi kadang. Kadang saya lihat es krim yang di pinggir jalan tuh, monja-monja itu, sama dengan yang di mall itu sebagian. Kenapa jadi mahal tempat? Nah, itulah sebabnya suasana ini pun mendukung untuk mengorbankan harta kita kadang. Padahal sama-sama kampung. Beda Pak Ustadz, kalau yang di kampung itu kenyangnya sebentar, kalau yang di mall cepat, lama. Nggak betul itu, sama aja itu. Pokoknya asal lewat dari sini, hilang rasanya. Mau seenak apapun, lewat dari sini, hilang rasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap biasa-biasa saja kalau sesuatu berada di tempat yang mulia. Nah, ini pun Al-Quran, suhuf ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya mukarramah. Itu tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa suhuf ini mulia? Yang pertama tadi karena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah Bapak Ibu cerita tentang tempat-tempat. Kemudian yang kedua, kenapa dia mulia? Karena di situ ada ilmu dan hikmah. Saya mau jelaskan ini lebih jauh. Lebih tinggi sebenarnya hikmah daripada ilmu. Di Al-Quran dia katakan, yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Saya kasih contoh. Ada tulisan, umpamanya di masjid, dilarang menaikkan sendal. Sering ya Bu? Ketemu ya? Batas suci. Jelas nggak tulisan itu? Masuk di kepala kita? Masuk. Bisa nampak? Bisa. Bisa kita ucapkan? Bisa. Kalau dibaca orang bisa kita dengar? Bisa. Kalau kita raba? Bisa. Itu ilmu itu. Bisa masuk di otak? Bisa nampak? Bisa didengar? Bisa disentuh? Itu ilmu Pak. Jadi semua yang begitu ilmu. Tapi tetap dinaikkannya selopnya. Itu dia berilmu tapi tidak dapat hikmah. Bedanya. Sama dengan begini. Merokok membunuhmu. Dibacanya itu sambil merokok. Ilmunya dapat tapi tak dapat apa? Hikmah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bahasa kerennya, hikmah itu artinya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Itu bahasa kampus itu. Ilmu amaliyah maksudnya pengetahuan yang dikerjakan. Sekali lagi, ilmu amaliyah, ilmu adalah ilmu amaliyah pengetahuan yang diaplikasikan dalam kehidupan. Baru ilmu amaliyah, amal ilmiah, pekerjaan yang ada dasarnya. Sekali lagi, amal ilmiah, pekerjaan yang ada dasarnya. Saya mau jelaskan sedikit. Beda enggak itu Bapak Ibu sekalian?
religiusitas dan spiritualitas. Beda. Religi itu dia melakukan sesuatu karena ajaran agama. Kalau dia spiritualitas, dia lakukan karena bisikan batin sebagian. Itu bertapa-tapa di hutan itu. Menurut batin dia gimana itu, Pak? Oh, bagus ini. Saya makin dekat kepada Tuhan. Salah rupanya. Tak betul. Tak betul. Yang betul adalah bercampur di masyarakat, berbaur, sholat. Ya malam kamu sholat, tapi siang harus apa? Ketemu dengan masyarakat, berinteraksi. Itulah ajaran agama. Kalau yang mengasing-asing ke hutan itu, saya mau sendiri dimasuk surga ini. Mungkin kalau saya sendirian aman. Oh, itu justru salah itu. Itu spiritualitas dia. Nah, boleh Pak, tapi balik lagi kan? Maksud saya Imam Ghazali pun pernah melakukan, tapi kan balik. Wajib berinteraksi balik. Namanya khulwat. Khulwat istilahnya. Nabi Yunus gitu ya. Mana yang betul ini? Saya lari atau menghadapi orang ini? Lari dia kan? Marah Tuhan. Tak bisa ini dimakan ikan. Dibalikkannya lagi ke masyarakatnya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, carilah yang dua itu. Ilmu dan hikmah. Apa itu tadi? Tahu kita sesuatu, baru bisa kita kerjakan. Nah, hikmah itu, saya sering kasih contoh, dan di buku-buku, di sebagian buku tafsir pun ada itu. Itu kalau kita mengendarai kuda, lagi bawa sado, bendi, dokar, ada tali di sampingnya, untuk mengendalikan kuda itu bahasa Arabnya itu hakamatun. Itulah yang mengendalikan kuda itu. Jangan kamu lari ke kiri, jangan lari ke kanan. Berarti orang yang dapat hikmah itu apa? Mengikat dia, Pak. Ilmu dia itu mengikat dia supaya tidak mencela-mencela dalam hidup. Di Suhuf ada itu begitu, ilmu dan hikmah ada di situ. Makanya dia mulia. Nah, itu yang kedua. Kemudian, tafsir yang ketiga. Kitab itu mulia karena turun dari para malaikat. Turun dari para malaikat. Nah, contohnya, apa pekerjaan malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya sekarang, ini malaikat ini apa ciri khasnya? Dia itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Tuhan. Minggu lalu, 2 minggu, 3 minggu lalu apa itu? Abasa wa tawalla. Itu ayatnya apa? Mengkritik Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap disampaikan Jibril atau tidak? Tetap disampaikan. Biarpun dia tidak senang, tetap disampaikan. Kenapa? Karena dia adalah malaikat yang tidak bermaksiat. Dia sumbernya suci dan bersih. Yang membawanya adalah makhluk yang taat. Dialah malaikat. 3. Satu tadi, kenapa dia Suhuf itu mulia? Karena dari sisi Allah. Yang kedua, di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Dan yang ketiga, turun dari Lauhil Mahfuz. Lauh artinya batu. Mahfuz artinya terpelihara. Berarti Lauhil Mahfuz artinya batu yang terpelihara. Di mana itu? Wallahu a'lam. Tuhan yang Maha tahu. Nah, ini Lauhil Mahfuz ini yang bisa mengotak-ngatiknya ini Tuhan. Nah, sekarang begini. Kitab ini ada di Lauhil Mahfuz yang tidak bisa diganggu oleh manusia. Sesuatu yang tidak bisa diganggu, itulah kemuliaan itu. Itulah mulia dia. Tak bisa dia diganggu-ganggu, tak bisa diganggu orang, tak bisa ditarik kiri, tarik kanan. Kenapa itu keluarga itu bisa mulia? Ya karena tidak ada yang ganggu. Kalau ada yang terganggu di dalam, rusak itu di dalam. Sama dengan ini. Kenapa dia mulia? Fi suhufim mukarramah. Karena tidak bisa dimasuki orang. Tak bisa disusupi. Kenapa duit itu, di bank itu terjaga? Penting sama kita, mulia dia. Karena nggak bisa dicuri. Kalau sudah dicuri, bercecer-cecer, rusak dia semua. Nah, sesuatu yang terjaga itu, dia adalah mulia. Namanya Lauhil Mahfuz. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena jangankan malaikat, jangankan manusia, semua tidak ada yang bisa mengganggu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, mulialah dia. Berarti
Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu palsu, salahlah dia. Salahlah dia. Karena apa? Tempatnya di mana tadi Pak? Di Lauhil Mahfuz. Berarti sumbernya tetap dari Tuhan, dari Lauhil Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baru dia ke langit dunia, itulah yang dicicil-cicil oleh Jibril alaihi salam. Nah, itu namanya mulia dia. Karena sumbernya ada di Lauhil Mahfuz. Yang kelima, yang terakhir. Tadi ada di sisi Tuhan, yang terakhir ini dia turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ada di sisinya, belum turun. Kemudian yang kedua di dalamnya ada ilmu dan hikmah. Di halaman 2 Bapak Ibu di makalah. Yang ketiga turun dari para malaikat. Yang keempat ada di Lauhil Mahfuz. Dan yang kelima turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud? Salah satu bentuk kemuliaan itu adalah dia tidak tersembunyi tapi dia datang. Ini tadi apa? Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia turun, kita merasa tidak hampa dengan kehadirannya. Dan sumber kehadirannya itu datang dari Tuhan. Tuhan tempat hati manusia bersandar, biarpun tak diakuinya. Saya Pak Ustadz tak perlu saya Tuhan. Kalau sudah mau tenggelam, goyang pesawat tuh sedikit, Allah katanya juga itu. Kemudian yang kedua, marfu'atim mutahharah. Suhuf-suhuf itu marfu'atim mutahharah, dia ditinggikan. Ditinggikan. Satu lagi mutahharah, disucikan. Satu tadi mulia, yang ketiga, yang kedua ditinggikan, dan yang ketiga apa? Disucikan. Ditinggikan itu maksudnya kedudukannya di sisi Allah. Ada juga yang mengatakan di langit yang ketujuh. Macam-macam lah tafsirnya. Yang penting tinggi dia. Ada juga memahaminya dengan ditinggikan sebutan dan kedudukannya. Kita coba dulu. Satu-satu. Al-Quran. Apa artinya? Bacaan yang sempurna. Berarti sebutannya bagus. Zabur. Itu terambil dari akar kata yang artinya itu adalah besi. Sepotong besi. Ini Zabur ini petunjuk yang di dalamnya itu kalau diikuti orang akan tegar. Begitulah kira-kira. Zabur. Sampai selanjutnya Pak. Kemudian apalagi maksud ditinggikan? Di dalam ajaran Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan. Cek seluruh ayat Al-Quran, mulai dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, pasti ajarannya satu, sembah Tuhan. Tidak pernah beda itu. Tak beda itu. Saya sudah lihat, mulai dari juz 1 sampai juz 30, semua ayat Quran itu menyuruh Nabi Adam sampai yang 313-124 ribu Nabi itu Pak. Sama semua ajarannya bahwa yang disembah itu tetap Allah. Nggak ada kontradiksi di situ. Asal nanti menyimpang, pasti langsung disalahkan Al-Quran. Yang itu. Karena ini bersifat tidak teknis. Itu kekuatan ajarannya itu. Namanya itu marfu'ah, ditinggikan ajaran. Dan semua ajarannya itu masuk akal. Kalau tidak masuk akal, berarti dituntut untuk taat kepada Tuhan. Saya sering kasih contoh. Babi umpamanya. Kan kenapa haram? Oh itu Pak Ustadz karena cacing pita. Dihilangkan orang cacing pitanya. Oh tetap haram. Tetap haram. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajarkan tak boleh kau sembah akalmu dan ilmu. Tetap yang harus kau patuhi siapa? Tuhan. Baik kau ngerti ataupun tidak. Tapi itu sedikit di ajaran agama ini. Karena kalau semua bisa kau selesaikan dengan ilmu, teknologi, dan akal, siapa yang kau sembah nanti? Itulah syirik. Karena Tuhan tak mau kau syirik, ada ajaranku ini kata Tuhan, ngerti nggak ngerti kau ikuti aku. Salah satunya apa tadi? Soal babi yang diharamkan. Nah itu dia. Ajarannya itu tidak kontradiktif. Saya kasih kamu sebagian, ada hal-hal kecil di agama ini nggak bisa kau ngerti. Tujuannya supaya kau sehat. Karena setiap kau bisa memahami sesuatu, pasti kau anggap remeh dengan sesuatu. Naluri manusia ini, kalau dia ngerti sesuatu, dia akan sepele dengan sesuatu.
Gitu itu Pak. Nah di agama ini ada yang kau nggak ngerti supaya jangan anggap enteng. Nah itulah tadi ajaran-ajarannya itu. Samanya itu wudhu itu kadang membingungkan itu. Membingungkan. Ada ajaran di agama kita itu wudhu yang batal di bawah, yang dicuci di atas. Tak bisa dicerna itu. Tapi kerjakan aja. Kerjakan aja itu. Yang begitu-gitulah Bapak Ibu sekalian. Makanya ajarannya itu marfu'ah. Tidak kontradiktif. Bayangkan kalau misalnya dia katakan begitu pas dikerjakan bermasalah. Tidak ada itu Pak. Di Al-Quran itu tidak ada ajaran begitu. Saya tidak bisa menjadikan Tuhan itu banyak. Karena nanti saya punya masalah dengan itu. Pasti saya bermasalah nanti. Kalau misalnya saya sembah Tuhan 5, itu masalah semua itu nanti. Beda-beda suruhannya. Pusinglah saya. Makanya diajarkan berapa? 1. Supaya apa? Asal patuh sama yang ini, selesai urusan. Namanya itu marfu'atin. Ajarannya itu adalah tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang kedua, mutahharoh yang disucikan. Disucikan dari segala kotoran. Dijaga dari jamahan manusia. Apalagi tidak bisa diganggu gugat ajarannya. Ini terutama Al-Quran. Al-Quran ini lain dia. Bagaimana diterima Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, sama persis dengan yang ada sekarang. Tak berubah dia. Karena dia adalah disucikan. Disucikan dia. Ada kata orang, menghafal itu membuat bodoh. Nanti kita macam mesin, tak bisa menganalisis. Salah lagi. Justru yang hafal Quran makin pintar. Kenapa? Karena di Quran ini banyak sekali data-data yang detail. Kalau kita sering mengingat itu, otak kita makin terlatih. Kan ada yang mirip-mirip, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu masih sama persis. Ada di Al-Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama itunya, ujungnya lain. Ada satu innal insana la zalumun kafar, yang satu lagi lain. Nah, bagaimana mengingat itu? Itu yang melatih kepintaran. Nah, itulah salah satu bentuk kesucian Al-Quran itu dihafal. Nah, karena dia dihafal, setiap masuk data yang baru langsung kena bantah. Marfu'atin mutahharah. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, buatlah cucu-cucu itu ngapal Quran. Nanti setelah dia besar, jangan paksa jadi ustadz. Jangan dipaksa. Nanti macam saya ini, repot jadinya urusannya. Harus baca tafsir banyak-banyak, Pak. Ini nulis ini dari jam 4 subuh ini, dari jam 4 tadi. Itulah Bu Inong, perjuangan itu. Makanya saya tanya anak saya, mau kalian jadi ustadz? Enggak, katanya. Tak ada yang mau. Saya repot. Di aidi safaroh, di tangan para utusan. Di mana tadi adanya kitab suci itu, suhuf-suhuf itu. Di tangan para utusan. Siapa itu? Nah, saya singkat saja. Paling tidak ada 3 tafsirnya. Yang dimaksud dengan safaroh. Safaroh itu artinya, saya tidak sudah menjelaskan ini. Tafsir Qurtubi itu banyak penjelasannya itu. Misalnya, matahari itu terbit pagi. Bagaimana warnanya itu, Pak? Kuning dia, cerah, ya. Begitulah Quran kira-kira. Penjelasannya itu cerah. Safaroh. Di sini utusan. Siapa itu Pak Ustadz? Apa yang dimaksud dengan safaroh? Paling tidak maknanya ada 3. 1, para penulis. Jadi malaikat itu menulis dia yang di Lauhil Mahfuz itu ditulisnya, Pak. Namanya itu apa? Safaroh. Ada lagi yang maknanya qori. Apa qori itu? Pembaca. Nah, ini Jibril turun dia ke Nabi Muhammad. Siapa yang duluan baca? Dia dulu ya. Apa kata dia? Iqra. Berarti safaroh artinya apa? Qori, pembaca. Dibacanya suhuf itu. Yang ketiga, maknanya malaikat. Nampaknya dua-dua tadi malaikat itu, baik dia yang disebut dengan penulis maupun disebut dengan qori, itu adalah malaikat. Ada makna yang keempat, mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Malaikat ini dia disebut dengan satu tadi penulis wahyu, disebut dengan pembaca wahyu. Kenapa begitu? Karena dia membacakan kitab-kitab suci itu kepada para nabi.
Kalau di tafsir itu dia sebut dia seperti mediator namanya, ataupun duta ataupun utusan. Misal, ini Tuhan, mohon maaf. Ini Tuhan, itu nabi. Tuhan tidak langsung bicara ke situ. Siapa yang disuruhnya? Ini malaikat. Namanya ini safaroh. Safaroh bahasanya. Bi'aidi safaroh. Bagaimana mereka itu, Ustaz? Kiromim baroroh. Sifat mereka itu, malaikat itu yang mulia lagi, berbudi. Apa tadi mulia itu, Pak? Penting. Kalau tak datang dia, suasana itu tak bagus. Samanya itu, Jibril, kalau tak mendatangi Nabi Muhammad itu pernah begini, Pak. Kapan datang Jibril menurunkan wahyu ini? Kapan lagi datang? Kapan lagi datang? Ada, Pak ya? Terakhir turunlah apa? Wadduha wal laili idza saja. Itu tandanya Jibril itu mulia itu. Karena pas tak datang dia, Nabi Muhammad merasa hampa dalam hidup. Kiramim baroroh. Dia itu adalah makhluk yang mulia. Mulia di sisi Tuhan. Ada di Al-Quran disebut, innahu laqur'anun karim. Imam Qurtubi menyebutkan, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu yang di tanganmu itu Muhammad adalah Al-Quran yang mulia. Tadi malaikatnya juga kiram. Al-Qurannya karim. Sama. Berarti malaikatnya mulia, Qurannya juga mulia. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapalah itu? Para malaikat. Saya tak mau masuk ke rincian ayat ini. Itu Ustaz, malaikat atau manusia? Itu biar ulama fikih yang membahas. Panjang perdebatannya itu nanti. Boleh nggak nyentuh Al-Quran kalau tak wudu? Boleh nggak mengulang hafalan nyentuh Al-Quran kalau lagi halangan? Saya tak masuk ke situ. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Silakan dibaca-baca makalahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terus mempelajari Al-Quran, karena adalah kitab suci yang diturunkan kepada kita, kitab yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.